Oke teman-teman, selamat datang di channel Programmer Zaman Now, masih bersama saya Eko ya. Jadi di sini saya mau bahas, kemarin tuh ada yang nanya tiba-tiba aja di Facebook. Pertanyaannya simple. Jadi Kang Eko, apakah benar versi yang terdapat di dalam versi aplikasi kayak di WhatsApp misalnya, atau aplikasi yang lainnya, apakah itu version control gitu ya? Jawabannya sederhana, itu bukan version control. Itu adalah software version, atau istilahnya software versioning. Atau paling simpel adalah versi aplikasi. Tidak ada hubungannya antara version control dan juga software version atau versi aplikasi. Nah, kalau teman-teman bingung apa itu version control gitu ya, itu teman-teman gampang gitu ya, buka aja channel Programmer Zaman Now, di sana sudah tersedia tutorial Git dasar. Di sana saya jelaskan apa itu version control, atau itu misalnya yang tradisional dan juga yang distributed version control. Itu saya jelaskan tuh. Itu gratis ya, hampir 3 jam materinya teman-teman silakan pelajari. Oke, kita bahas sekarang tentang software versioning. Jadi, saya jelaskan lagi, tidak ada hubungannya antara software versioning dengan version control. Bukan berarti ada kata version itu sama gitu ya, oh berarti ini sama. Enggak ada hubungannya gitu ya. Walaupun ada kata version sama, bukan berarti itu sama gitu ya. Nah, sama kayak Java atau juga JavaScript. Ada kata Java-nya emang, tapi nggak ada hubungannya gitu ya. Java ya Java, JavaScript ya JavaScript. Jadi, ingat ya, ada kata yang sama bukan berarti itu harus sama. Oke, contoh yang lain, ini kejadian lucu ya yang pernah saya alami. Jadi dulu saya pernah lihat ada yang mengajar tentang object oriented di Java. Lalu dia bilang, kalau misalnya di dalam object oriented di Java itu ada fitur yang namanya interface. Dan itu adalah user interface. Nah, itu saya pengen ketawa sebenarnya. Nggak ada hubungannya antara OOP interface gitu ya dengan user interface. Jadi ini nggak ada hubungannya. Walaupun ada kata interface dua-duanya, tapi ini nggak ada hubungannya. Jadi sekali lagi ya, jangan berpikir kalau ada kata yang sama berarti itu pasti sama. Nggak ada hubungannya gitu ya. Oke, jadi pertanyaannya apa sih software versioning? Nah, mungkin teman-teman di sini masih belum ngerti gitu ya. Ada yang belum ngerti lah istilahnya. Software versioning itu. Singkatnya memang ini adalah versi aplikasi. Tapi maksudnya apa sih? Kenapa ada istilah software versioning segala? Oke, kita lihat di Wikipedia ya. Jadi teman-teman silakan buka di Wikipedia. Kita lihat deskripsi dari software versioning. Jadi software versioning is the process of assigning either unique version names or unique version numbers to unique states of computer software. Jadi simpelnya adalah setiap kita rilis aplikasi kita gitu ya. Artinya kan ada unique state ya. Jadi ada versi rilis aplikasi kita. Nah, kita biasanya menambahkan sebuah unique version, ya. Bisa tuh dalam bentuk misalnya tulisan string biasa gitu ya, teks biasa, misalnya versi pertama, versi kedua, versi ketiga, walaupun sebenarnya jarang gitu ya. Kebanyakan orang menggunakan unique version numbers atau angka, gitu ya. Makanya kalau teman-teman lihat di versi aplikasi biasanya tuh angka, jarang menggunakan teks atau tulisan. Ada sih, contohnya misalnya Mac gitu ya. Kalau Mac OS itu biasanya ada ada namanya gitu ya, ada Leopard misalnya, habis itu ya, ada Ventura dan sebagainya. Kalau misalnya dulu Windows gitu ya, Windows juga pakai nama. Contohnya Windows XP, Windows 7, Windows Vista kayak gitu ya. Dulu menggunakan nama gitu ya. Tapi sekarang itu kebanyakan sudah menggunakan version number ya, terutama di aplikasi. Oke, kita bahas. Jadi kita coba balik dulu ke masa lalu ya. Jadi kenapa sih istilahnya tuh ada software versioning seperti ini? Oke, kita balik ke masa lalu, kita lihat salah satu aplikasi yang pada waktu itu sangat populer. Namanya aplikasinya adalah Firefox Browser. Jadi teman-teman mungkin sekarang, kalau misalnya sekarang teman-teman kebanyakan pakai misalnya Android gitu ya, atau misalnya iOS, itu mungkin jarang menggunakan Firefox. Tapi dulu sebelum populer mobile operating system, itu kebanyakan waktu generasi saya di awal-awal kenal internet itu kebanyakan menggunakan Firefox gitu ya, sekitar tahun 2005, 2006 itu pada menggunakan Firefox. Jadi ini adalah salah satu browser pertama ya. Jadi ini alternatif lain dibandingkan Internet Explorer. Oke, kita lihat versi dari Firefox itu. Jadi Firefox itu pertama kali rilis tahun 2002. Nah, dia rilis versinya itu adalah 0.1. Jadi Firefox pertama itu 0.1. Jadi nggak langsung 1 gitu ya, tapi 0.1 dulu. Mungkin ini maksudnya percobaan dulu gitu ya. Nah, selanjutnya, pada tahun 2004, sekitar 2 tahun kemudian, dia naik versi gitu ya. Dari tadinya 0.1, berubah jadi 1.0. Nah, di gap itu, sebenarnya ada versi-versi lain, mungkin 0.2 dan seterusnya. Cuma saya skip aja gitu ya. Kelamaan kalau ditulis satu-satu.
Oke, selanjutnya sekitar tahun 2006, Firefox versi 2-nya rilis. Dan selanjutnya, tahun 2008, Firefox versi 3-nya itu rilis. Nah, zaman dulu ketika ada aplikasi rilis, kita harus download ulang aplikasinya, kita install ulang. Jadi pada satu waktu kita bisa install 2 versi aplikasi. Ya. Jadi aplikasi misalnya versi 1 dan versi 2. Zaman sekarang itu jarang. Ya, jarang. Kalau teman-teman misalnya install WhatsApp, ya udah WhatsApp aja. Versinya berapa ya bodo amat gitu ya. Yang penting WhatsApp. Tapi kalau zaman dulu itu nggak mungkin WhatsApp versi 1, WhatsApp versi 2, dan seterusnya. Ya WhatsApp sih nggak ada gitu ya. Tapi maksudnya ini kasusnya di Firefox ini. Oke. Nah, selanjutnya 2011 itu Firefox versi 4 rilis gitu ya. Nah, selanjutnya agak sedikit berubah. 2011 Firefox versi 5 rilis. Lihat, gap tahunnya itu sama gitu ya. Beda kayak dulu tuh kayak 2 tahun atau 3 tahun sekali rilis, kalau sekarang tuh enggak. Kayak setahun rilis beberapa kali. Nah, selanjutnya dia makin cepat lagi. 2011 dia keluar Firefox 6 dan seterusnya. Sekarang 2021 misalnya Firefox udah versi 102. Lihat kan? Nah, kenapa terjadi seperti ini? Karena perubahan fitur sekarang itu dituntut untuk cepat. Kalau kita upgrade-nya lambat gitu ya, agak sedikit ya nggak lucu lah kita misalnya upgrade-nya lambat, semua orang udah kemana gitu ya, kita nggak update aplikasinya. Jadi ini versi Firefox gitu ya. Jadi dulunya versinya itu naiknya bertahap gitu ya, berapa tahun sekali, selanjutnya sekarang makin cepat sehingga sekarang orang udah nggak peduli versinya gitu ya. Pokoknya Firefox gitu ya, nggak tahu versi berapa. Oke. Kenapa sih ini terjadi? Jadi ini terjadi sebenarnya dulu itu pertama kali dicetuskan oleh si Google Chrome. Jadi semua terjadi ketika Google Chrome itu muncul. Saya agak lupa tahunnya ya, mungkin sekitar tahun 2008 atau 2007 gitu ya. Google Chrome itu pertama kali muncul. Dan lucunya ketika pertama kali muncul, dia tidak menggunakan versi seperti biasanya. Jadi versi 1, 2, 3 enggak. Nah, Google Chrome itu menggunakan versi rilisnya itu namanya adalah semantic versioning. Teman-teman bisa buka tuh di websitenya ya, semver.org. Di sana dijelasin tentang semantic versioning. Nah, kita lihat nih historical dari versi si Google Chrome. Jadi pertama kali keluar, 2008 itu Chrome itu versinya 0 ya, ada titiknya, 0.2.149. Seperti itu. Nah, selanjutnya, dia tahun 2009 gitu ya, Chrome itu udah versi 6. Jadi artinya dari tahun 2008 ke 2009 itu perubahannya banyak sekali gitu ya, sampai dia udah berubah dari 2009-nya itu berubah jadi versi 6.0.472. Nah, selanjutnya dia berubah lagi 2014 itu versinya 39. Lihat, jauh banget gitu ya. Cuma 5 tahun naiknya udah 39. 30-an lah maksudnya. Nah, selanjutnya 2002 gimana? 2002 itu 22 ya maksudnya. Itu sudah berubah ke versi 101. Bayangin, perubahannya cepat banget gitu ya. Jadi versinya itu naiknya cepat banget. Nah, tapi yang lucunya, kita nggak perlu install ulang. Zaman dulu itu kita harus install ulang. Jadi kalau teman-teman udah install versi 1, ketika versi 2 ada, kita install lagi versi 2, versi 1-nya di-uninstall. Seperti itu. Zaman sekarang udah nggak. Dia udah melakukan istilahnya itu incremental update aplikasinya. Jadi dia naik terus gitu ya. Nah, tapi kita nggak sadar kalau sebenarnya itu versinya sudah naik terus. Nah, ini versinya menggunakan yang namanya konsep semantic version. Oke, kita jelasin ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kok kenapa ya ada digit di awal, habis itu titik, digit di tengah, habis itu titik, digit di akhir, gitu ya. Kenapa ada number-number seperti itu? Ini adalah format dari semantic version. Nah, semantic version, jadi secara garis besar dia dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu adalah di sini yang XXX pertama gitu ya, yang sebelum titik, itu namanya adalah major. Jadi ini adalah major version. Nah, selanjutnya yang di tengah itu dia adalah minor version. Dan yang di belakang, itu namanya adalah patch version. Nah, kalau teman-teman bingung kita jelasin ya. Jadi apa itu major, apa itu minor, dan apa itu patch. Oke, kita jelasin dari yang pertama dulu. Major. Major itu adalah perubahan besar yang terjadi di aplikasi kita. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak ada perubahan besar di aplikasi, ya udah versinya tetap itu. Misalnya tetap versi 1, 1, 1, 1 terus gitu ya. Tapi ketika ada perubahan besar yang bisa menyebabkan aplikasinya tidak backward compatible misalnya gitu ya. Nah, itu kita bisa naikin versi majornya dari 1 ke 2. Nah, kita tahu ya sekarang itu dituntut kita itu harus improvement cepat aplikasinya. Jadi entah itu WhatsApp, misalnya Facebook, Google Chrome, dan lain-lain gitu ya. Aplikasi web apapun itu, kita dituntut untuk cepat. Nah, ketika terjadi perubahan yang major dan ternyata tidak siap karena tidak compatible dengan sebelumnya, maka mau nggak mau kita naikkan versinya. Contohnya dari versi 1 ke versi 2. Ketika ada perubahan major lagi, naikkan lagi dari versi 2 ke versi 3, dan seterusnya.
Seperti itu. Selama ada perubahan major yang bisa menyebabkan tidak backward compatible, maka dipaksa naik. Makanya kalau teman-teman perhatikan, kenapa kok tiba-tiba misalnya aplikasi WhatsApp yang lama banget, misalnya yang 1 tahun atau 2 tahun yang kebelakang nggak bisa dipakai lagi sekarang, dipaksa untuk update. Kenapa? Karena dari sisi servernya, udah melakukan upgrade yang mungkin udah major versionnya naik. Jadi yang aplikasinya, karena dia tidak naik, maka dipaksa untuk naik, supaya major versionnya itu sama dengan yang di servernya. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada yang bagian tengahnya itu adalah minor. Minor itu adalah penambahan fitur, tapi masih menjaga compatibility ya, atau misalnya backward compatible. Jadi kalau teman-teman masih nambah fitur, tapi masih backward compatible gitu ya, tidak akan ngerusak aplikasi yang lama, nah itu namanya adalah minor. Jadi maksudnya kita akan naikkan versinya. Jadi versi majornya tidak akan naik, versi minornya kita naikkan kalau ada penambahan fitur. Nah, gimana kalau misalnya ada bug yang harus kita perbaiki? Nah, kalau ada bug, maka kita akan ubah yang patch versionnya. Jadi, patch itu, ini perbaikan bug yang terjadi tapi masih menjaga compatibility. Contohnya teman-teman bikin aplikasi seperti WhatsApp, tiba-tiba ada bug di tombol send gambar misalnya, tidak kekirim gambarnya. Nah, kita akan naikkan versi patch-nya misalnya untuk memperbaiki si tombol kirim gambar itu. Tapi intinya tidak ngerusak compatibility. Jadi itu adalah patch version. Nah, jadi jelas ya. Jadi kalau kita balik lagi ke awal, ke gambar awal, jadi yang di WhatsApp version itu adalah semantic version. Kita udah tahu ya di sini ada 22.23.76. Artinya apa? Artinya adalah major versionnya adalah versi 22. Mungkin teman-teman nggak sadar ya, nginstal dari versi 1 tiba-tiba sekarang 22 gitu, nggak sadar juga. Karena buat apa juga, kita nggak perlu tahu gitu ya. Itu urusan, lebih ke urusan si pembuat aplikasi WhatsApp-nya. Lalu kita tahu juga di sini ada minor version 23 ya. Ya mungkin ada fitur penambahan dan lain-lain, dan kita juga nggak sadar gitu ya penambahannya apa aja. Dan di sini ada patch 76. Itu artinya ada perbaikan bug yang versinya udah naik ke 76. Makanya kalau teman-teman perhatikan di sana di deskripsinya ada bug fixes misalnya gitu ya. Ya mungkin setiap kali dia bug fixes mungkin dia akan naikkan si versi patch-nya. 76, 77, dan seterusnya. Kalau misalnya tiba-tiba ada, selain bug fix, ada juga misalnya penambahan fitur ya, mungkin minornya akan berubah. Misalnya dari servernya ada perubahan major, sehingga aplikasinya pun harus ikut perubahan major gitu ya, untuk ngikutin servernya. Ya otomatis, mau nggak mau majornya itu akan naik. Jadi yang di versi di WhatsApp ini, atau di tempat yang lain, aplikasi apapun itu adalah software versioning. Dan contohnya si WhatsApp ini bagus ya, dia mengikuti si semantic version. Makanya versinya ada 3 number digit seperti ini. Oke, pertanyaannya, boleh nggak sih kita bikin format versi aplikasi sendiri? Ya, nggak ada yang ngelarang sih ya. Kalau teman-teman pengen jadi misalnya jadi orang dablek gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Kita bikin aja versi sendiri. Walaupun udah dikasih tahu ini best practice-nya gitu. Ini udah ada gitu ya, semantic version. Wah, gua nggak mau gitu ya. Gua mau bikin sendiri aja, ya nggak apa-apa. Nggak ada yang ngelarang kita kok jadi dablek gitu ya. Jadi itu opsi sendiri aja. Tapi kalau saya sih nggak mau gitu ya. Kalau saya pasti milih ngikutin best practice-nya. Biar nggak malu-maluin kan kalau kita nanti tiba-tiba dilihat aplikasinya sama orang lain. Udah bagus nih ngikutin semantic version dibanding kelihatan orang lain. Loh, ini versi apaan gitu ya. Nggak jelas gini. Standarnya dari mana gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau saya lebih rekomendasiin teman-teman ikutin yang biasa dilakukan atau best practice yang kebanyakan orang lakukan. Karena itu udah hasil dari riset gitu ya. Kalau kita mungkin ya ego kita aja. Pokoknya saya pengen versinya kayak gini. Kalau itu udah hasil dari riset. Oke, gitu aja teman-teman. Vlognya singkat ya kali ini. Jangan lupa like, subscribe juga. Jangan lupa join ke membership-nya Programmer Zaman Now. Atau kalau teman-teman mau nyawer, teman-teman bisa klik tombol Super Thanks. Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye-bye.